Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Depi Ardianugraha Channel Belajar Matematika Menjadi Lebih Asik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat media pembelajaran interaktif berbantuan software Macromedia Flash. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas materi tentang jenis-jenis animasi yang bisa dibuat ataupun digunakan dalam Macromedia Flash. Nah, seperti yang kita ketahui ya bahwa jenis animasi dalam Macromedia Flash itu ada beberapa jenis, diantaranya ada yang disebut dengan animasi frame by frame, ada animasi twin motion, ada animasi twin shape, ada animation guide ya, dan ada masking animation. Nah, jadi ada 5 jenis animasi pada Macromedia Flash. Nah, namun sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai jenis animasi pada Macromedia Flash, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment, dan juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video selanjutnya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita langsung saja membuka Macromedia Flash-nya. Nah, kita mulai dengan file ataupun project baru ya. Nah, ini masih belum ada nama project dan lain sebagainya, ini masih baru ya. Nah, untuk animasi yang pertama, kita akan gunakan animasi frame by frame. Ya, di mana frame by frame ini tentu melibatkan timeline ya. Nah, timelinenya di sini ada yang disebut dengan frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, frame 5. Nah, nanti dari frame by frame di sini kita akan buat contoh animasi yang menggunakan frame by frame seperti hanya bintang berkelap-kelip di malam hari. Nah, oleh karena itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur stage-nya terlebih dahulu. Ya, nah untuk pengaturan stage, kita bisa klik dulu di bagian stage, kemudian nanti lihat di bagian properties. Nah, kemudian nanti kita lihat dulu size-nya. Ukurannya mau berapa. Nah, kita kalau misalkan mau merubah ukuran, kita tinggal klik di bagian size-nya. Kemudian tunggu jendela tampilan seperti ini. Nah, kita nanti mau rubah ukurannya menjadi berapa. Nah, untuk rules unitnya bisa ada sentimeter, bisa ada juga inches, bisa juga ada point, ya, ataupun pixel, milimeter. Nah, ini silakan sesuaikan dengan kebutuhan, mau seperti apa ukurannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita gunakan ukuran default dari Macromedia Flash, yaitu menggunakan ukuran pixel, di mana untuk lebarnya adalah 550 pixel dan tingginya adalah 400 pixel. Nah, hanya untuk background, kita akan coba ubah warnanya menjadi warna hitam. Kemudian untuk frame rate-nya, kita ganti lebih kecil, ya. Misalnya 10 diisinya. Nah, kemudian kalau sudah, ini oke. Nah, kita properties-nya hilangkan dulu, ya, atau minimize dulu. Nah, nanti kurang lebih seperti ini, ya, untuk tampilan stage-nya. Nah, baru sekarang kita langkah berikutnya mengganti layer ini menjadi animasi frame by frame atau ganti namanya dengan cara mendouble klik pada bagian layer satu ini. Nah, kita ganti jadi namanya frame by frame. Nah, ini juga diusahakan menggunakan huruf non kapital ya untuk mempermudah mengingat frame ya atau layer yang sudah kita buat. Nah, di sini setelah dirubah layernya, kemudian lihat pada bagian timeline, khususnya frame ke-1, nah kita klik dulu sehingga nanti yang kotaknya akan berubah warnanya jadi hitam. Nah, baru setelah hitam ini artinya ini siap disisipi atau dibuat sebuah objek. Ya. Nah, untuk membuat objeknya, seperti yang tadi dikatakan, kita akan membuat bintang berkelap-kelip. Nah, maka kita akan membuat bintang. Nah, untuk membuat bintang, tentu kita menggunakan rectangular tool, ya, di mana pada bagian properties, nanti kita cek ke bagian propertiesnya. Nah, di sini ada bagian option, ya.
Nah, pada bagian option, kita pilih stylenya, ada polygon, ada star, dan kita pilih yang star. Untuk number offsetnya, bintangnya kita yang titiknya ada 5. Ya. Kemudian, oke. Setelah itu, pilih warna dari bintangnya. Ya, nah, kita gunakan warna gold, misalnya, ya, atau kuning. Ya. Kemudian untuk struknya, kita biarkan warnanya putih, ya. Nah, jadi untuk garisnya nanti putih. Nah, setelah itu baru kita buat starnya atau bintangnya. Untuk membuat bintang supaya nanti bentuknya proporsional, biasakan ketika membuat sebuah objek apapun itu, mau bintang nantinya, mau poligon, mau elips, ya, ataupun lingkaran. Nah, pada keyboard itu tekan tombol ataupun key-nya Shift, ya, supaya proporsional. Nah, ini kalau sudah ditekan tombol Shift, baru kita geser, ya, klik kiri untuk membuat objeknya. Nah, seperti berikut. Nah, ini sehingga nanti proporsional, ya. Nah, ini misalkan pada frame pertama kita buat bintang seperti ini. Nah, kemudian pada frame kedua kita insert keyframe. Nah, di mana keyframe itu merupakan frame kunci, ya. Frame kunci itu artinya frame yang siap disisipi sebuah objek apapun itu, ya. Nah, jadi kalau misalkan mau membuat sebuah objek baru, nah, kita usahakan dulu pakai keyframe. Nah, kalau blank frame itu nanti tidak ada keyframe-nya, itu blank gitu ya. Nah, baru nanti kalau misalkan sudah di-insert ataupun di-import ke dalam stage, baru nanti dia akan berubah menjadi insert keyframe. Ya. Nah, kita sekarang pilihnya klik kanan pada frame kedua, kemudian pilih insert keyframe. Ya. Nah, insert keyframe. Nah, pada frame ini kita geserkan bintang yang sudah kita buat tadi. Ya. Kita geserkan. Kemudian buat lagi keyframe baru. Nah, ini geserkan lagi. Nah, jadi nanti seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini juga insert lagi, keyframe baru lagi. Kemudian ini boleh lagi insert keyframe baru lagi di frame kelima. Kemudian insert lagi keyframe baru lagi ke-6. Insert lagi pada ke-7. Frame ke-8 juga sama, insert lagi. Frame 9 juga sama, insert keyframe lagi. Sampai frame ke-10. Insert keyframe lagi. Nah, jadi pada frame pertama, ini ada bintangnya. Frame keduanya bergeser bintangnya. Frame ketiganya nanti ini bergeser lagi. Frame keempat baru diam. Frame kelima diam. Frame 6 diam. 7, 8, 9, 10. Nah, maksudnya ini ada perbedaan nanti antara frame 1 sampai dengan frame keempat. Kemudian dari frame ke-5 dan ke-10 itu nanti ada klip-klipnya. Nah, jadi untuk yang klip-klip kita mulai dari frame ke-5. Nah, untuk membuat supaya ini klip-klip, maka pada frame ganjil mulai dari frame ke-5 sampai dengan frame ke-10 kita delete. Ini kita delete, kemudian frame ke-7 kita delete, frame ke-9 kita delete. Nah, sehingga nanti bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini ada yang klip-klipnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita tes movie, ya, dengan menekan di keyboard itu Ctrl Enter, nah nanti akan seperti ini. Ya. Nah, ini animasi berdasarkan frame by frame. Frame 1 sampai dengan frame 4 itu ada pergeseran, ya. Kemudian frame ke-5 sampai dengan frame ke-10 itu seperti ada klip-klipnya. Nah, ini kalau misalkan ingin lebih lambat, maka untuk frame rate-nya kita bisa merubahnya. Kalau tadi 10, nah misalkan kita ganti menjadi 7 atau 5. Nah, 5 misalkan ya. Nah, ketika di test movie ya nanti akan seperti ini. Nah, ini akan lebih lambat dibandingkan frame biasanya. Nah, itu untuk membuat animasi frame by frame. Oke.
Nah, kemudian untuk animasi selanjutnya, kita akan membuat animasi twin motion. Ya. Nah, kita akan membuat twin motion, tentu kita gunakan layer baru. Nah, caranya untuk menambahkan layer baru, di sini nanti ada insert layer. Ya. Nah, pada bagian sini ada insert layer. Oke, kita coba tes dulu untuk insert layer. Oke, sebelumnya saya coba nyalakan dulu multiplier-nya. Oke, di sini ada insert layer. Nah, insert layer, kayak layernya dua aja dulu ya. Layernya ada dua. Nah, di sini cara insert layernya saya ulangi. Oke, untuk menambahkan layer, kita bisa insert layer. Nah, di bagian sebelah sini. Nah, ini ada seperti plus ya, bagian timeline di sini. Nah, kita tinggal klik. Nah, kita ganti layernya menjadi animasi twin motion. Nah, twin motion. Nah, tentu twin motion ini nanti kita akan mulai pada frame ke-11 ya. Nah, makanya untuk frame ke-11 kita buat menjadi insert keyframe. Contohnya, kita akan membuat sebuah objek nanti bergerak dari kanan ke kiri ataupun sebaliknya, ya, dari kiri ke kanan. Nah, misalnya untuk objeknya kita buat polygon tool, ya. Misalkan di sini kita akan gunakan segi 6, ya, segi 6 dengan warnanya gradien biru, misalnya, ya. Nah, kemudian kita buat objek pada kanvas. Sebelumnya ingat tekan dulu tombol shift-nya. Nah, nanti seperti ini ya. Nah, misalkan di sini dari segi 6 ya. Kita akan pindahkan segi 6 ini dari kiri ke kanan. Ya. Nah, menggunakan apa? Menggunakan twin motion. Nah, setelah ini objek ini sudah dibuat, maka langkah berikutnya pada frame ke-11 kita klik kanan dulu, kemudian kita pilih Create Motion Twin. Ya, Create Motion Twin. Nah, baru setelah itu kita klik pada frame ke-40 ataupun pada frame ke-35. Nah, ini terserah, semakin panjang frame yang kita pilih maka nanti akan lebih lama tampilannya, gitu ya. Nah, misalnya kita akan coba di frame ke-40. Pada frame ke-40 ya, kita buat keyframe baru. Nah, jadi di sini insert keyframe. Nah, di mana pada frame ke-40 posisi objek ini kita pindahkan ke sebelah sini. Gitu ya. Nah, jadi pada frame ke-40 posisinya sudah pindah. Sedangkan pada frame ke-10 ini posisinya di awal. Ya. Nah, setelah itu kita coba cek kontrol movie-nya. Nah, ini bergerak. Gitu ya. Nah, ini bergerak. Dan ini bisa nanti dari atas ke bawah, gitu ya, dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Gitu. Nah, kalau misalkan mau dikembalikan ke posisi semula, nah ini kita buat lagi ataupun tambahkan frame lagi, ya. Di mana nanti tambahkan layer baru, ya, layer 5 ataupun layer 3, ya. Nanti di sini kita buat keyframe baru. Nah, dari keyframe baru ini seperti biasa kita pilih frame ke-70 misalnya. Ya. Nah, namun sebelumnya di frame 40 ini harus kita klik dulu Create Motion Twin. Ya, Create Motion Twin, baru pada frame ke-75 atau 70 kita
pilih insert keyframe. Nah, karena frame ke-40 ini sudah ada isinya, maka kita mulai dari frame ke-41 ya. Nah, jadi di sini sudah ada keyframe, nah ini juga keyframe lagi. Nah, jadi kita mulainya di frame ke-41. Nah, jadi kita kopas di frame ke-41 di sini untuk bentuknya. Nah, ini ya. Nah, baru dari frame ke-41 kita klik kanan untuk klik twin motion-nya sudah ada. Tinggal kita membuat keyframe baru di frame ke-70. Nah, baru di sini pada frame ke-70 kita pindahkan ke posisi asal. Ya. Nah, jadi nanti seperti ini. Nah, kalau kita tes movie, ya mungkin seperti ini. Ini posisi yang pertama, kemudian ini posisi yang kedua, kembalikan. Nah, kalau misalkan ingin lebih cepat, maka frame rate-nya ini bisa kita naikkan kembali, misalnya menjadi 12. Kita tes lagi, nah ini akan semakin lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, kita akan buat animasi dengan twin shape atau perubahan bentuk. Kalau tadi twin motion itu untuk pergerakan, perubahan tempat dan sebagainya. Nah, di sini pada layer ke-6 ya atau layer ke-4 ini kita akan buat namanya twin shape. Nah, di mana twin shape ini berfungsi untuk memberikan animasi dengan perubahan bentuk gitu. Nah, ini seperti biasa di sini kita insert keyframe. Kemudian kita mulainya di frame ke-71 ya. Ingat di frame ke-71 kita pilih insert keyframe baru. Nah, baru di sini kita misalkan mau merubah bentuk segi 6 yang tadi menjadi segitiga misalnya. Nah, maka di sini langkah pertama kita pilih dulu polygon tool, kemudian warnanya misalnya dari hijau ya. Misalnya di sini Bapak buat hijau, jangan lupa pakai shift. Nah, kita pindahkan objeknya sebelah sini. Nah, di sini kemudian setelah itu kita pilih frame 95 misalnya. Nah, pada frame ke-95 kita pilihnya sekarang insert blank keyframe dulu ya. Karena kalau misalkan kita insert keyframe, nah maka nanti bentuknya akan sama seperti ini ya. Nah, makanya karena di sini mau perubahan bentuk di frame ke-95 atau frame ke-100 lah. Nah, di frame ke-100 itu harus insert blank keyframe. Ya. Nah, baru kita buat bentuk segitiganya menggunakan tools dari polygon tool atau rectangular tools. Nah, seperti biasa pada bagian option kita pilih polygon tool, tetapi untuk number offsetnya karena kita mau membuat segitiga pilih 3 side atau 3 sisi. Nah, baru oke. Dan untuk warnanya juga kita akan coba rubah. Misalkan dari warna hijau menjadi warna merah. Nah, dengan gradasi ya. Nah, ini seperti biasa tekan tombol shift, kemudian kita buat segitiganya. Nah, segitiganya bebas lah, mau seperti ini bentuknya. Misal. Nah, di sini tadi di frame ke-10 sudah bentuknya segitiga, sedangkan frame ke-71 itu adalah bentuknya segi 6. Nah, kita akan rubah bentuknya dari segi 6 menjadi segitiga. Nah, caranya gimana? Nah, caranya pada bagian frame ke-71 sampai ke-100 kita seleksi. Kemudian di bagian properties di bawah di sini, pada bagian twin kita pilih shape. Nah, pada bagian twinnya kita pilih shape. Nah, maka nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, di sini ada perubahan dari yang tadinya berbentuk segi 6 warna hijau, maka akan berubah menjadi segitiga warna merah.
Nah, ini perubahan bentuk ya atau twin shape. Nah, kalau kita play mungkin nanti seperti ini. Nah, ini perubahan bentuknya, twin shape-nya ya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir untuk animasi yang selanjutnya adalah motion guide ya atau pergerakan berdasarkan alur yang sudah kita buat.